Bismillah, saya akan bahas yang gua pelajari setelah pengenalan video editing dan jenis-jenis format video file. Yang akan saya jelaskan yaitu FPS atau frame rate resolution, body compression, dan storytelling dalam video. FPS atau frame rate adalah jumlah gambar diam yang ditampilkan dalam 1 detik untuk menciptakan ilusi gerak. Ada 3 macam FPS, yaitu 24 FPS, standar film bioskop atau sinematik yang memberikan kesan sedikit motion blur yang natural bagi mata manusia. 30 FPS. 30 FPS adalah standar siaran televisi dan video YouTube pada umumnya. Terlihat lebih mulus dan tajam dibanding 24 FPS. 60 FPS. 60 FPS ini sangat mulus, biasanya digunakan untuk video olahraga atau konten gaming atau slow motion. Lalu resolusi. Resolusi ada 4 macam. Resolusi mengacu pada jumlah total piksel atau titik-titik warna yang membentuk gambar di layar. Semakin banyak pikselnya, semakin tajam dan detail juga gambar tersebut. Mungkin ini adalah perbandingan cepatnya. Istilah nama lain jumlah piksel dan keterangan. 720 piksel. 720 resolusi 720, yaitu biasa disebut HD, dan jumlah pikselnya itu 1280 kali 720. Keterangan standar video jernih pada umumnya. 1080 resolusi 1080, yaitu biasa disebut Full HD, dan jumlah pikselnya itu yaitu 1920 kali 1080, dan ini adalah standar monitor atau resolusi 1440, biasa disebut Quad HD atau 2K. Jumlah pikselnya yaitu 2560 kali 1440. Populer, ini resolusi populer di kalangan gamer. Resolusi 4K, yaitu biasa disebut Ultra HD atau UHD. Jumlah pikselnya 3840 kali 2160. Ini sangat tajam, 4 kali dari FHD atau HD. Dan aspek rasio. Rasio aspek adalah perbandingan antara lebar dan tinggi layar. Ini menentukan bentuk fisik dari bidang gambar. Ada 16 bagi 9, 21 bagi 9, 4 bagi 3, 9 bagi 16, 16 per 9. Ini adalah widescreen atau standar universal untuk TV modern, monitor dan video YouTube dan sebagainya. 21 per 9. Ini ultrawide, memberikan bidang panjang lebih luas, sering digunakan di bioskop atau PC premium agar lebih imersif. 4 per 3. Ini full screen, standar TV tabung lama atau monitor kotak saat ini jarang digunakan kecuali untuk konten retro. 9 per 16 vertikal. Kebalikan dari 16 per 9 untuk konten seperti yang digunakan untuk smartphone seperti TikTok, Reels atau Short. Lalu saya mempelajari lagi memahami H264, H265, ProRes dan pengaturan bitrate untuk kualitas optimal.
H264 AVC, standar paling populer di dunia, sangat ramah karena hampir semua HP, laptop, dan TV bisa memutarnya dengan lancar. H.265 HEVC, penerus H264, kualitas gambar yang sama, tapi ukuran file 50% lebih kecil. Jadi perbedaan H.264 dan H.265 ini adalah perbedaan ukuran filenya, yang dimana H.265 ukuran filenya lebih kecil daripada 264. H265 sangat cocok untuk video 4K, video 4K, dan ProRes Apple. Beda dengan dua di atas, tidak mementingkan ukuran file dan lebih fokus pada kualitas mentah. Ukurannya sangat raksasa tapi sangat ringan ketika diedit di APK seperti Premiere Pro atau Final Cut, karena device tidak perlu kerja keras untuk menkompresi, dekompresi. Kodek adalah cara komputer mengompres atau mengecilkan ukuran video agar tidak terlalu berat disimpan. Tapi, bagaimana caranya harus tetap bagus. Bitrate. Jika resolusi adalah ukuran embernya, maka bitrate adalah seberapa deras air yang mengalir ke ember tersebut. Bitrate tinggi, data yang dikirim banyak, gambar sangat tajam, minim bintik atau noise, tapi ukuran file jadi atau sangat besar. Bitrate rendah, data terbatas, gambar akan terlihat pecah-pecah, terutama pada adegan yang banyak gerakannya atau seperti adegan-adegan cepat. Struktur 3 babak. The three act structure ini adalah kerangka dari sebuah cerita agar penonton tidak bingung. Cerita biasanya dibagi menjadi 3 bagian dasar. Babak 1 pengenalan, babak 2 konflik, confrontation, dan ketiga resolution, yaitu penutup. Dan patching, irama kecepatan. Irama yang cepat biasanya digunakan untuk seperti momen yang digunakan untuk aksi-aksi dan pergantiannya cepat seperti kisaran 1 atau 2 detik. Irama lambat biasa digunakan dan atau dramatis. Emotional arch adalah grafik perjalanan perasaan penonton saat menonton video Anda. Penonton tidak boleh merasa datar dari awal sampai habis. Ada beberapa pola grafik emosi yang umum, yaitu yang naik terus dari rasa sedih menjadi bahagia, lalu naik turun mulai dari keberhasilan, lalu jatuh titik terendah, lalu bangkit lagi di akhir. Yang biasa menggunakan banyak plot twist. Cara mengaturnya agar menjadi lebih menarik yaitu seperti menambahkan color grading atau memainkan ukuran gambarnya. Ringkasan sederhananya yaitu struktur 3 babak adalah peta perjalanan, pacing adalah detak jantungnya yang menjaga ketertarikan penonton agar tidak bosan. Emotional arch adalah roller coaster, membuat penonton merasakan pesan pada videonya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan.